warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Yusuf. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi Islam YIN Kediri. Di sini saya akan menguraikan pemikiran pembaruan beberapa tokoh Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PMDI atau pemikiran modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Mujib. Baik, langsung saja ke tokoh yang pertama, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Bernama lengkap Muhammad Jafar Al-Husain, Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang aktivis politik, nasionalis Islam, pencetus dan perintis Islamisme dan Pan-Islamisme. Sejumlah tempat pernah ia tinggali, diantaranya Afghanistan, Indonesia, Iran, Mesir, dan Kerajaan Otonom pada abad ke-19. Salah satu konsep Jamaluddin Al-Afghani yaitu ide Pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan ide Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar seluruh umat Islam di dunia bersatu supaya membebaskan mereka dari perbudakan asing. Maksud dari bersatu bukan berarti hancur leburnya kerajaan Islam menjadi satu, melainkan setiap dari mereka harus memiliki pandangan hidup. Dalam pengertian yang luas, Pan-Islamisme berarti solidaritas antar umat Islam di seluruh dunia. Baik, kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh terkenal dengan pemikiran ijtihad dan pengetahuan dalam Islam. Muhammad Abduh dilahirkan, dibesarkan, dan hidup dalam masyarakat yang sedang disentuh oleh perkembangan dasar Eropa. Dari sinilah muncul pemikiran pembaruan Muhammad Abduh, salah satunya adalah ijtihad. Ijtihad menurut Muhammad Abduh perlu diadakan, tetapi bukan berarti setiap orang boleh melakukan ijtihad, melainkan hanya orang-orang yang memenuhi syarat. Bagi yang tidak memenuhi syarat, maka harus mengikuti pendapat dari mujtahid. Ijtihad ini dijalankan berdasarkan sumber asli ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian kita ke tokoh yang ketiga, yaitu Muhammad Iqbal. Berikut ini beberapa pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan Islam, diantaranya: yang pertama, Muhammad Iqbal menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, ilmu sosial dan sastra dalam pemikirannya untuk memahami ajaran Islam. Yang kedua, ia memisahkan filsafat dan teologi dalam persoalan budaya guna memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya. Kemudian, Muhammad Iqbal berpatok pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber etika karena mencakup aspek hidup termasuk aspek politik. Dan saya akan membahas tokoh yang terakhir, yaitu Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang fokus pada pluralisme agama. Dalam konteks, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Melihat banyaknya agama di Indonesia, Nurcholish Madjid menyerukan agar mengakui setiap keberadaannya dan saling toleransi antar agama. Ada 3 pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama. Yang pertama yaitu pemahaman mengakui keberadaan agama lain, saling toleransi, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu kebebasan setiap umat untuk memilih agamanya masing-masing. Dan yang terakhir, konsep Nurcholish Madjid merupakan dakwah yang terbuka, toleransi, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan cukup sekian uraian dari saya tentang pemikiran pembaruan beberapa tokoh dalam Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.